Selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal yang sedang terjadi di Indonesia maupun yang sudah terjadi lama, yang sudah terpecahkan maupun yang masih belum terpecahkan dan menjadi misteri. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Jawa Timur. Seorang korban bernama Tiara Angelina Saraswati yang berumur 25 tahun tewas mengenaskan di tangan pacarnya sendiri yang bernama Alfi Maulana berusia 24 tahun. Kisah cinta yang awalnya hangat dan romantis berubah menjadi tragedi, di mana Alfi membunuh Tiara dengan sangat kejam dan dimutilasi menjadi ratusan potongan dan dibuang di area Pacet, Mojokerto. Bagaimana kisahnya, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang mendasari Alfi untuk melakukan hal keji tersebut? Mari kita simak penjelasan setelah ini. Alfi dan Tiara sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 5 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kos di Jalan Raya Dawetan, Lakasantri, Surabaya. Walaupun mereka belum menikah, mereka sudah tinggal selayaknya suami istri. Beberapa tahun terakhir, hubungan mereka yang sebelumnya harmonis diterpa berbagai tekanan, mulai dari tantangan ekonomi, mulai dari tuntutan gaya hidup, maupun psikologi yang kurang stabil, amarah yang mudah tersulut, dan lain-lain. Puncaknya adalah pada akhir Agustus tahun 2025. Hari Minggu 31 Agustus 2025, Alfi pulang ke rumah kos setelah beraktivitas larut malam menjadi seorang ojek online. Pukul 2 pagi dia datang ke kos, mengetuk pintu, tapi pintu terkunci dari dalam. Setelah dia menunggu 1 jam di luar, akhirnya pintu dibukakan oleh Tiara. Seketika ketika pintu dibuka, rasa kesal Alfi sudah memuncak karena dia menunggu di luar selama 1 jam dan tidak kunjung dibukakan pintunya oleh Tiara. Kemudian terjadilah pertengkaran hebat, banyak kata-kata kasar dan cekcok. Lalu Alfi pergi ke dapur untuk mengambil pisau dapur. Kemudian dengan sangat keji Alfi menusuk Tiara di bagian leher belakang sampai tembus ke depan, dan kemudian Tiara meninggal seketika. Kemudian itulah saat Alfi melakukan hal yang sangat keji, yaitu melakukan proses mutilasi. Dia bawa mayat dari Tiara ke dalam kamar mandi dan dia mulai memotong-motong tubuhnya menjadi ratusan bagian di kamar mandi tersebut. Setelah membunuh Tiara, Alfi mulai melakukan pembedahan terhadap mayat, mulai memotong-motong mayat tersebut sedikit demi sedikit, dipotong kecil-kecil, lalu memasukkan ke tas-tas kresek plastik. Ada yang sebagian dia kubur di area rumah kos, ada yang sebagian dia buang secara bergantian, dan ada juga yang sebagian disimpan di dalam kamar kos. Pembuangan dilakukan di area Pacet, Mojokerto, terutama di daerah dekat jurang di jalur Pacet, terutama di semak-semak di area jalur Pacet Cangar. Bagian-bagian tubuh tersebut mulai ditemukan oleh warga pada tanggal 6 September 2025 dan ditemukan di sana ada sekitar 66 potongan tubuh, termasuk jaringan otot, lemak, kulit kepala, dan rambut sepanjang 14 cm. Sabtu 6 September 2025, salah seorang warga menemukan potongan telapak kaki di area semak-semak di jalur Pacet Cangar. Saat itu warga tersebut sedang mencari rumput di area tersebut. Kemudian bergegas melaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian kepolisian bersama dibantu oleh warga melakukan penyisiran dan pencarian di area penemuan potongan tubuh tersebut. Dengan berbagai proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mulai dari menanyai berbagai saksi yang ada di sekitar kejadian dan juga dilakukan dengan metode-metode penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, akhirnya kemudian terkuak identitas orang yang membuang potongan tersebut di area Pacet tersebut. Kemudian polisi menemukan salah satu alamat, yaitu alamat dari rumah kos Alfi yang ada di Surabaya. Ternyata benar juga bahwa di dalam kos tersebut polisi menggerebek dan menemukan adanya potongan-potongan tubuh yang sudah dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil dan disimpan di dalam rumah kos tersebut. Dan saat penggerbekan, polisi juga mendapati Alfi sedang berada di kamar kos tersebut. Penyidik juga menemukan berbagai barang bukti, salah satunya adalah pisau dapur, palu, dan juga tas yang digunakan untuk mengangkut potongan-potongan tubuh tersebut untuk memindahkan ke berbagai tempat untuk dia buang. Alfi ditangkap pada tanggal 7 September 2025 pukul 1 pagi di kamar kosnya di Surabaya, yang juga menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan dari Tiara. Dia ditangkap tanpa perlawanan dan sampai saat ini dilakukan proses
hukum. Dari proses interogasi kepada pelaku Alfi, dia bercerita menjelaskan kepada kepolisian bahwa dalam penjelasannya pada saat proses interogasi, Alfi menjelaskan bahwa emosinya naik drastis karena dia kewalahan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ekonomi dan tuntutan gaya hidup dari Tiara. Dan malam itu emosinya sudah sangat memuncak, darahnya sudah naik dan dia naik pitam, akhirnya dia ngeblank dan kebablasan sampai dia membunuh Tiara. Polisi menjelaskan bahwa kemungkinan besar Alfi akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena ini merupakan pembunuhan berencana. Bisa jadi hukuman mati atau hukuman seumur hidup dengan unsur pembunuhan berencana dan mutilasi. Ini merupakan kasus yang sangat mengejutkan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, sebuah hubungan yang sebelumnya begitu romantis berakhir menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Kadang faktor emosi, tekanan ekonomi, tekanan psikologis bisa menjadi hal yang sangat mengerikan apabila tidak didasari dengan kendali psikologis yang baik. Kedua, di dalam hubungan juga bisa dikatakan sangat penting sekali adanya komunikasi, keterbukaan, dan saling memahami batasan-batasan dari kedua belah pasangan. Karena ketika salah satu menuntut tanpa memahami kondisi, bisa jadi akan menjadi sebuah permasalahan yang berlarut-larut. Memang diperlukan sebuah kontrol diri apabila di dalam suatu hubungan terjadi konflik yang berulang-ulang dan berkali-kali terjadi. Dan terakhir, bagaimanapun juga pelaku bersalah dan apa yang dia lakukan tidak bisa dibenarkan dan sangat kejam, sampai-sampai seolah-olah telah hilang rasa kemanusiaan dan sisi humanisme dalam diri si pelaku ini. Dan dalam hal ini pelaku harus dihukum seberat mungkin sesuai dengan perbuatannya. Kisah cinta antara Alfi dan Tiara ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana sebuah kisah percintaan berakhir menjadi tragedi yang sangat memilukan bagi korban maupun bagi keluarga. Semoga ini bisa menjadi hal yang bisa kita ambil hikmahnya bagi kita semua. Jangan sampai emosi mengontrol diri dan akhirnya hal-hal yang sederhana dan sepele menjadi penyebab dari emosi yang memuncak sampai terjadi hal-hal yang mengerikan. Terima kasih sudah menonton episode ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini supaya kita selalu semangat untuk membuat konten-konten cerita kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Apabila teman-teman ingin request episode apa yang mau kita bahas, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram atau email kita. Terima kasih.